Halo guys, di video sebelumnya kita udah jelasin nih apa itu logging serta perannya di industri migas. Nah, di video kali ini kita bakal ngejelasin tentang bagaimana sih interpretasi kualitatif dan kuantitatif data logging menggunakan software interaktif Petrofisik 2018. Bagaimana sih step by stepnya? Simak video ini dan jangan lupa sampai kelewatan ya. Kelasnya kita bisa masuk dulu ke websitenya ini kgs.edu.ku.edu /magelan/logs. Di sini kita langsung masuk aja. Nah, di sini bakal muncul kayak gini dan kita bisa select tahun berapa data ini diinput. Kita contoh ambil tahun 2024 dan Januari 2024. Kita ambil aja contoh. Nah, di sini ada 52 data pada 27 Januari. Kita pilih itu. Nah, di sini bakal muncul nih data-data log pada yang diinput pada 27 Januari. Nah, kita ambil contoh di Well Nielsen. Nielsen 2. Kita klik TRS-nya. Nah, setelah itu kita cek dulu. Di sini ada data-data log yang digunakan pada sumur ini. Kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jika sudah, kita bisa langsung download ke data lasnya. Klik download this log ini. Nah, nanti bakal muncul kayak gini. Ini data lognya dan lain-lain. Dan setelah itu kita bisa save as. Save as, kita ganti namanya jadi nielsen.las. Terus kita ubah type-nya jadi all file. Nah, kita save. Nah, kita sudah bisa nge-save file nielsen.las di laptop kita. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya, kalian itu udah harus install IP atau Interaktif Petrofisik 2018 di PC atau komputer kalian. Sebelum itu aku mau ngasih tahu nih kegunaan dari software ini. Interaktif Petrofisik 2018 adalah software profesional yang digunakan dalam analisis petrofisika di bidang geologi, geofisika, dan perminyakan. Software ini banyak digunakan oleh insinyur reservoir, petrofisikawan, dan geoscientist untuk menganalisis data log dan menentukan properti batuan seperti fluida di bawah permukaan bumi. Fungsi utama dari IP 2018 ini sendiri yaitu yang pertama, interpretasi data well log untuk menganalisis log gamma ray, resistivity, density, neutron, sonic, dan lain-lain. Yang kedua, perhitungan properti reservoir seperti porositas, saturasi air, permeabilitas, dan volume shale. Yang ketiga, evaluasi formasi untuk mengklasifikasikan zona produktif versus non-produktif. Kemudian yang keempat, crossplot dan histogram untuk visualisasi hubungan antar parameter petrofisika. Yang kelima, modeling dan cut-off, menentukan cut-off untuk menentukan zona hidrokarbon ekonomis. Yang keenam, integrasi dengan core data dan MATLAB. Nah, dari data logging yang kita peroleh, di sini kita bakal ngejelasin explanatory data yang didapat dari data logging tersebut. Pada bagian pertama, terdapat informasi umum tentang sumur yang mencakup kedalaman pengukuran. Kedalaman mulai pengukuran pada sumur ini adalah 7.614 kaki yang dikenal dengan istilah start depth. Dan kedalaman akhir pengukuran adalah 8.738 kaki atau yang dikenal dengan stop depth. Dengan step value sebesar 0,5 kaki yang berarti pengukuran dilakukan setiap setengah kaki. Selain itu, terdapat informasi mengenai perusahaan yang melakukan pengukuran dan juga service company yang bertanggung jawab atas pencatatan data tersebut. Tanggal pengambilan data tercatat pada 1 Januari 1999 yang menjadi referensi waktu data ini diambil. Pada bagian kedua, data ini mencakup kurva informasi yang memberikan pengukuran fisik dalam bentuk beberapa parameter penting. Depth atau kedalaman menjadi parameter pertama yang diukur. Diikuti dengan pengukuran kaliper yang digunakan untuk mengetahui diameter sumur. Selain itu, data juga menyertakan pengukuran RHOB atau kerapatan batuan untuk mengetahui seberapa padat batuan yang ada pada kedalaman tersebut. TNPH mengukur tingkat kelembaban suatu kadar air dalam formasi, sedangkan SP menunjukkan pengukuran sumber daya yang ada. SGR
atau gamma ray untuk mengukur gamma ray yang bermanfaat untuk mengidentifikasi elemen-elemen geologi tertentu seperti kalium dan thorium yang seringkali terkait dengan minyak dan gas. LLD atau MSFL masing-masing mengukur resistivitas pada kedalaman yang lebih dalam atau deep resistivity, dan pada area sekitar formasi yang lebih kecil atau micro resistivity, yang membantu untuk menilai sifat porositas dan kandungan fluida dalam batuan. DTLN adalah pengukuran sonik yang mengukur kecepatan suara di dalam batuan dan membantu mengetahui konsentrasi batuan tersebut. Terakhir, terdapat parameter petrofisik interaktif yang memberikan informasi terkait lokasi sumur seperti country, state, serta PDAT atau permanent datum yang digunakan sebagai referensi permukaan laut. Elevasi dari permukaan laut juga tercatat dalam EPDAT yang menunjukkan ketinggian dari sumur. Sementara itu, LGMEA dan APDAT menunjukkan log yang diukur dari titik referensi seperti KB atau kelanjutan permukaan sumur. Beberapa pengukuran lainnya seperti RMS, RMF, RMC, dan RMT masing-masing memberikan informasi tentang resistivitas dan resistivity dari berbagai komponen tanah dan air yang ada di sekitar sumur. Nah, setelah menonton video dan serta mengetahui explanatory datanya, selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana cara menginterpretasikan data logging menggunakan software IP 2018. Bagaimana kelanjutannya? Nantikan di video selanjutnya. Bye-bye.